Halo Shalom semuanya, selamat bergabung dalam Devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Di penghujung tahun 2024 ini kami senantiasa berdoa, kiranya Bapak Ibu Saudara semua limpah dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Desember, kita semua berbahagia karena kita merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Kita tahu Yesus lahir di sebuah kota kecil di Bethlehem, di sebuah kandang, di sebuah palungan, di mana merupakan tempat sederhana yang digunakan untuk makanan hewan. Nah, di balik kesederhanaan kelahirannya yang luar biasa itu, ada makna yang mendalam bagi kita. Sebuah pertanyaan untuk direnungkan, apakah Yesus lahir hanya sekadar di palungan saja, atau dia juga sudah lahir di dalam hati setiap kita? Oleh karena itu, Devotion hari ini saya beri judul Dari Palungan ke Hati. Kelahiran Yesus di palungan bukan hanya tentang sebuah peristiwa sejarah biasa saja, tetapi tentang bagaimana kita menerima dia dan membiarkan dia juga lahir dalam hati kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan dua makna yang bisa kita ambil dari kisah kelahiran Yesus di palungan yang sederhana itu. Yang pertama, menyediakan ruang bagi Tuhan. Nah, pada saat kelahiran Yesus, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah untuk mengadakan sensus atau pendataan penduduk di seluruh dunia. Nah, jadi orang harus kembali ke kota asal mereka untuk mendaftarkan diri. Hal ini juga yang kemudian menyebabkan kerumunan orang-orang memenuhi kota-kota asal mereka, termasuk Bethlehem, kota Yusuf. Nah, jadi pada saat itu Bethlehem begitu ramai sehingga Yusuf dan Maria tidak ada tempat untuk melahirkan Yesus. Karena semuanya penuh. Sehingga akhirnya mereka harus melahirkan Yesus di sebuah kandang hewan. Kita buka Lukas 2, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ketika mereka ada di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak pertamanya. Ia membungkusnya dengan kain lampin dan meletakkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat barusan kita diingatkan akan dunia yang penuh dengan kesibukan untuk menyambut Sang Juru Selamat lahir di dunia. Nah, pada malam kelahiran Tuhan Yesus, penginapan ditulis penuh dan Yesus harus dilahirkan di tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tempat yang akan menjadi kelahiran raja segala raja. Nah, demikian juga hidup kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terjebak dengan hiruk-pikuk kesibukan dunia ini. Kehidupan sehari-hari kita. Di dunia yang penuh kesibukan, pekerjaan, sosial media, kekhawatiran, dan berbagai kewajiban lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menyediakan ruang yang terbaik bagi Tuhan? Kita perlu punya waktu dan ruang bagi Tuhan dalam kehidupan kita, melalui doa, pujian penyembahan, pembacaan firman, dan juga penyerahan diri. Jangan sampai hati kita menjadi seperti penginapan yang penuh tadi. Tetapi mari buka pintu hati kita, berikan ruang sebagai tempat di mana Tuhan Yesus bisa lahir dan tinggal di hati kita. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa masuk ke dalam hati kita. Dia datang dengan segala kerendahan hati dan kasih. Nah, di tengah kesibukan kita, hiruk pikuk dunia, maukah kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bertahta dalam kehidupan kita? Atau mungkin yang sudah lama menjauh, maukah kembali memberikan ruang bagi Tuhan? Tuhan berdiri dan mengetuk pintu hatimu. Dan biarlah momen Natal dan akhir tahun ini boleh menjadi pengingat, boleh menjadi titik balik untuk kita kembali membuka ruang di hati kita bagi Yesus untuk bertahta dalam hidup kita. Amin.
Yang kedua, memberikan hati untuk pertobatan. Dalam Lukas 2 ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus lahir dan tertulis di ayat barusan, terbaring di dalam palungan. Nah, Yesus lahir di sebuah palungan tempat makanan hewan yang kotor, yang mungkin bau, yang gak higienis, keadaannya gelap, jauh dari kata layak dan ideal untuk sebuah kelahiran bayi. Namun Tuhan lahir di tempat yang demikian rupa. Nah, saudara, ibaratkan palungan itu adalah hati kita. Mungkin ada beberapa dari kita yang berpikir di mana hati kita udah hancur rasanya. Kita gak layak, kita merasa hati kita kotor, penuh kekurangan, penuh kekecewaan, bahkan kepahitan. Seperti kondisi palungan yang barusan saya sampaikan. Demikian juga dengan saya pernah merasa demikian. Rasanya kotor, gak layak, dan lain sebagainya. Tapi lahirnya Tuhan di sebuah palungan itu menunjukkan bahwa Dia datang bagi kita yang rendah hati, yang merasa remuk hati, dan yang sadar akan ketidaklayakannya. Dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan lahir di palungan yang gak sempurna, memberikan arti bahwa Tuhan hadir bukan untuk orang-orang yang sudah merasa sempurna, tetapi untuk bersama-sama dengan kita yang membutuhkan kasih karunia dan pengampunannya. Nah, kelahiran Yesus di palungan tadi memberikan sebuah harapan baru di hati kita yang hancur, untuk menghidupkan semangat untuk orang yang rendah hati ditulis tadi, untuk menghidupkan orang-orang yang remuk hatinya. Tuhan lahir, hadir, dan membawa harapan baru bagi kita semua. Amin. Kalau kita merasa hati kita kotor, penuh kekurangan, kekecewaan, tadi ada kepahitan juga, kita seringkali mencoba untuk menyembunyikan luka dan dosa itu dalam diri kita sendiri. Tapi palungan memanggil kita untuk bertobat, untuk mengakui bahwa kita ini gak sempurna dan butuh seorang juru selamat. Yang terpenting kita mau memberikan hati kita untuk pertobatan. Kita mau bertobat dari kebiasaan buruk kita. Kita mau taat. Karena hati yang taat itulah yang Tuhan cari. Tuhan datang untuk mengubah kehancuran menjadi pemulihan. Nah, apakah adakah luka dan dosa dalam hidup kita yang perlu kita bawa kepada Tuhan? Apakah kita mau bertobat dan membiarkan Dia memulihkan hati kita? Sebentar saya selesai. Saudara, barusan kita sudah membahas dua makna yang bisa kita pelajari dari kisah lahirnya Yesus di palungan yang sederhana tadi. Kelahiran Yesus di palungan membawa pesan sederhana namun mendalam bagi kita. Dia ingin hadir di hati kita meskipun hati kita penuh dengan kesibukan dan kehancuran. Ketika kita menyediakan ruang dan memberikan hati kita untuk pertobatan, Tuhan akan mengubah hidup kita. Seperti Dia mengubah palungan yang sederhana tadi menjadi tempat kelahirannya yang mulia. Nah, saya berdoa biar kelahiran Yesus di palungan ini bukan hanya sekedar sebatas simbol atau sejarah saja, namun juga boleh nyata lahir di dalam setiap hati kita, sehingga kita memiliki hidup yang berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan. Terima kasih Engkau sudah lahir di tempat yang sederhana untuk hadir di setiap hati kami, Tuhan. Untuk membawa sebuah harapan yang baru, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di setiap hati kami, supaya kami juga bisa bertobat dari setiap kebiasaan kami yang buruk. Pulihkan hati kami, Tuhan, dari segala dosa, segala luka yang ada, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.